Oke lur, di sini ada dua kali driver ASL PV 13.000 pesanan dari 2MS LJO yang ada di Musiwaras Sumatera ini lur ya. Dengan variasi NG1 semi. Kita pasangkan sesuai jumlah TR final lur ya. Itu 2 3 4 9 set ya. 9 set untuk TF-nya kita pakai Toshiba 5200 asal Japan. Untuk pengetesan di sini kita sediakan di tegangan 80 120. Ini buat teman-teman yang belum paham klasa ya lur ya. Karena kemarin juga ada sedikit komunikasi soal klasa. Jadi untuk klasa itu setidaknya untuk input tegangan MV-nya itu setengah dari tegangan HV lur ya. Itu batas idealnya sih lur. Misal 100 ya dengan 50 katakanlah seperti itu. 120 dengan 60. Nah, kalau bila mana itu tidak setengah darinya itu sebenarnya juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mepet ya lur ya. Jangan terlalu mepet seperti kemarin itu pakai 55 sama 65. Wah, itu sangat tidak direkomendasikan juga lur ya. Karena sebenarnya kekurangan dari klasa itu adalah ada cacat sinus pada saat perpindahan tegangan. Jadi pada saat perpindahan tegangan itu dia akan mendapatkan cacat sinus yang kurang bagus lur. Nah, itu salah satu kekurangan dari klasa. Jadi untuk instalasi suplai usahakan untuk jarak MV dan HV-nya itu setidaknya setengahnya lur ya. Atau mepet sedikit nggak apa-apa lah, seperti yang kita gunakan 80 sama 120. Di situ masih ada space agak lumayan, karena ini juga untuk 80 voltnya ini biasanya kita buat pengetesan kelas AB lur ya. Jadi di sini hanya memastikan untuk driver tidak ada komponen terbalik, siap dilanjutkan untuk instalasi berikutnya. Nanti ada tips lain juga untuk ASL ini lur ya. Ini kita ngomongin sesuai pengalaman yang sudah terjadi lur ya. Sudah terjadi. Untuk pengetesan ulang pada saat nanti barang sampai itu yang pertama jangan diberi beban dulu lur ya. Jangan diberi beban. Di sini kita pasangkan beban, tapi kita putuskan melalui saklar di sini lur. Jadi pada saat seperti ini terhubung dengan beban dan ini terlepas dari beban. Jadi untuk pengetesan pertama kali, bila teman-teman ingin memastikan itu jangan diberi beban dulu ya. Oke, coba kita aktifkan. Untuk regulasinya pakai 12 volt VDC, jangan AC lur ya. Ini DC, khusus DC lur. Untuk indikator hijau sudah aktif, relay sudah klik. Untuk langkah selanjutnya kita cek bias dan juga DCU-nya. Ini belum kita beri beban lur ya. Kita cek dulu bias dan juga DCU-nya. DCU-nya di skala milivolt, fokus pada skalanya milivolt. Nah, ini sudah fix normal. Meskipun nanti di situ mendapatkan nilai 10 titik berapa atau 15 titik berapa gitu, yang penting skalanya di milivolt ya lur ya. Skalanya di milivolt. Yang kedua bias, untuk biasnya ambil di basis TF lur ya. Di sini terbaca 593 bagian PNP 600. Nah, ini sebenarnya sudah dalam lingkup idealnya lur. Karena setiap driver juga memiliki batasan bias yang berbeda ya. Jadi nggak bisa disamakan, nggak bisa disamaratakan untuk ideal bias. Bahkan skematik sama, komponen beda, biasanya untuk ideal biasnya itu pastinya berbeda juga lur. Nah, kita kasih tips untuk ASL di sini. Untuk ideal biasnya yaitu di 580 sampai 600 milivolt. Jadi jangan melewati dari batas itu lur ya. Kalau terlalu kurang nanti juga akan mendapatkan suara yang serak pada saat volume kecil. Apabila melebihi dari batas ideal, transistor final akan over lur ya. Jadi bukan panasnya TR final itu bukan dari tegangan yang masuk lur ya, tapi dari seberapa biasnya. Ini kemarin juga ada yang komplain, "Mas kok panas banget?" Setelah saya lihat ternyata trimpotnya ini diputar penuh lur. Nah,
Jangankan pakai 100 volt, pakai 45 VAC, kalau bias ini melebihi batas ambang idealnya, pastinya juga akan panas lur, gitu lur. Untuk beban tetap di 4 ohm ya. Untuk beban tetap di 4 ohm. Jadi teman-teman saya harap sudah memahami soal ini ya lur ya. Oke, kita cek untuk tegangan yang masuk. Di sini kita pakai di 80. Ini pakai tegangan lokasi lur ya. Emang seperti ini. Ini biasanya kita suplai untuk kelas AB. Untuk HV-nya maksimumnya trafo kita di 120-an. Ini cukup untuk ngetes lur ya, cukup. Setelah itu baru kita beri beban lur. Baru beri beban, kita cek lagi DCO-nya. Nah, ini akan ada perbedaan atau ada perbedaan pada saat diberi beban dan tanpa beban seperti tadi lur. Ini mendapatkan di 6, jadi pada saat pensettingan yang seperti yang kita lakukan itu wajib diberi beban ya. Kita pakai dummy load di pedansi 4 ohm. Untuk bias kita cek ulang. Di sini 594. Di sini 625. Oke, kita fokus pada DCO dulu lur. Oke, kita lanjut. Kita coba DCO-nya kita putar dulu lur. Kita coba ke kiri ya. Kita cek bias DCO-nya. Oh, ternyata terlalu naik, berarti benar kita harus memutar ke kanan. Kita coba putar ke kanan. Di sini udah mulai turun. Kita putar lagi. Oke, sudah melewati di 0 volt ya. Ini di skala minus. Nah, kita anggap DCO sudah berada di 0 volt. Kemudian kita cek biasnya lur, di bias TEF ya. Di sini terbaca 482, bagian sini 550. Jadi DCO di titik 0 itu belum tentu mendapatkan keseimbangan tegangan bias. Jadi untuk tips yang harus dilakukan yaitu kita sebisa mungkin menyeimbangkan biasnya lur, karena bias ini juga akan mempengaruhi penguatan. Sebisa mungkin harus seimbang mungkin lur ya. Jadi kita naikkan biasnya untuk mendapatkan bias idealnya lur ya. 560, di sini 500, kita up lagi lur. Oh, ternyata ini lebih turun ya. Ternyata coba kita putar ke kiri. Jalur sudah kita settingkan. Untuk biasnya kita pakai di 600 ya, 600 lebih 7. Di sini 600 lebih 7 sama. Jadi kita usahakan untuk bias NPN PNP itu sama lur ya. Sinusnya cukup bagus, limiternya sudah aktif lur ya. Untuk limiternya sudah aktif. Jadi kita coba bocorkan sedikit agar tidak terlalu membatasi lur. Oke, kelihatan ya bagian ujungnya. Ini sudah dirasa cukup lah untuk pembatasannya lur. Jadi enggak terlalu pakem-pakem banget ya lur ya. Oke, masuk. Untuk selanjutnya kita coba tes driver yang kedua. Ini saya rasa cukup bagus, sinusnya juga, stepper juga aktif. Untuk di sini LED indikator klip. Kita kasih tanda jalur ya. Untuk driver yang pertama di sini. Kita lanjut driver yang kedua. Kita skip ya. Oke lur, ini untuk driver yang kedua kita coba beri tegangan yang sama. Ini untuk protect dalam keadaan saturasi saat all on. Relay sudah klik. Ini belum kita beri beban ya. Untuk DCO-nya kita cek dulu, sudah berada di skala milivolt. Kita langsung beri beban.
Oke, di 8 untuk bias kita cek di sini di 605, bagian PNP 624. Kita coba kita coba seimbangkan untuk biasnya ya. Untuk penyeimbangan bias kita pakai trimpot DC ulur. Ya usahakan seimbang lah untuk biasnya biar tidak panas sebelah nanti lur. Nah, untuk DC nya mengikuti saja, karena untuk menyeimbangkan bias itu menggunakan trimpot DC ulur ya. Terlalu banyak. Jadi di sini misal naik, pastinya di sini turun lur. 618, 612. Ini juga bisa dikatakan imbang lur. Jadi nggak presisi banget juga nggak masalah, yang penting tidak jauh-jauh ya. 612, 615, 614. Untuk stepper kita cek sama lur ya, aktif, sinus bagus, kita tinggal pensettingan limiter. Oke, tuh sinusnya cukup bagus, limiternya aktif. Oke, mantap lur. Untuk driver ini langsung kita packing ya. Setelah ini lanjut kita serahkan pada pihak jasa kirim. Terima kasih banyak buat akun 2MS LJO yang ada di Musiwaras, Kalimantan, Sumatera. Semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.